Shalom Bapak Ibu semua. Pada sore hari ini, sebelum kita memulai ibadah KPA, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur di masa-masa ini kami bisa kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan melalui KPA online. Tuhan berkati kami, hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami bisa menerima firman-Mu menjadi satu pembaharuan dalam kehidupan kami, yang memperbarui hidup kami dan menguatkan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada sore hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan meskipun secara online. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang menjadi perikop penutup dalam Matius 6 yang kita pelajari dalam minggu-minggu ini. Bapak Ibu semua, perikop penutup ini diberi judul dalam Alkitab kita masing-masing sebagai hal kekhawatiran. Kita buka dengan Matius 6 ayat 25 yang berkata demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Hari ini kita akan belajar tentang hal kekhawatiran. Di Matius 6 ayat 25 Tuhan mengingatkan kepada kita agar janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan yang kedua adalah janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ada dua hal yang menjadi fokus kita pada perikop ini, yaitu tentang hidup dan tentang tubuh, yang seringkali menjadi tempat kekhawatiran kita. Dalam kehidupan, khawatir itu sesuatu yang wajar dan memang umum terjadi. Khawatir memiliki arti positif, yaitu kita memiliki kehidupan yang baik sehingga kita merasa takut jika kehilangan sesuatu yang baik yang kita miliki. Tentu jika kita terancam untuk kehilangan, kita akan khawatir. Akan tetapi jika khawatir tersebut kemudian menguasai hidup kita dan tidak lagi bisa kita kendalikan, maka muncullah yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran membuat kita kehilangan kontrol akan diri kita dan akan apa yang hendak kita lakukan. Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Perhatikan ayat 27. Ketika kekhawatiran menguasai hidup kita, maka kita tidak mampu melangkah ke depan dan berkembang dalam hidup ini. Orang yang hidup dalam kekhawatiran akan menjadi lebih pesimis dan penuh pertimbangan yang tidak perlu, atau orang bilang ribet. Nah, dengan kata lain, orang yang hidup dalam kekhawatiran akan selalu mencari-cari alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Atau dia akan mencari-cari dan memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan ketika dia mau melakukan sesuatu. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, sehingga kita tidak mengejar sesuatu yang salah dan meninggalkan sesuatu yang benar. Ada dua hal yang seringkali menjadi penentu dalam perjalanan kehidupan kita yang seharusnya dibangun dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Yang pertama adalah hidup. Hidup kita. Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Yesus memberikan satu gambaran yang menarik sebagai teguran bagi kita yang selama ini memprioritaskan kehidupan untuk mencukupi kebutuhan mendasar tanpa disadari rasa puas. Kekhawatiran membuat kita merasa selalu kurang dan selalu merasa berkekurangan dan tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa aman. Takut kehilangan, merasa rentan,
dan memprioritaskan hidup untuk hal-hal yang lahiriah, kedagingan. Hal ini kemudian menjadi satu teguran Tuhan bahwa kehidupan kita itu kehidupan yang melebihi binatang. Mengapa? Burung yang tidak menabur dan menuai pun diberi makan oleh Bapa kita di surga. Apalagi kita manusia, kebutuhan hidup kita dijamin oleh Allah. Dan kita bukan binatang yang cuma berpikir tentang berpikir tentang apa yang kita makan, apa yang kita betul-betul butuhkan saja. Tapi Tuhan inginkan kita menjadi anak Tuhan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dan berhikmat lebih lagi. Tidak habis hidupnya hanya untuk mengejar materi. Oleh karena itu Tuhan ingin kita keluar dari kekhawatiran kita dan melangkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di awal perjalanan Yesus di dunia, Yesus mengawali dengan berpuasa 40 hari 40 malam. Di hari terakhir Yesus berpuasa, maka firman Tuhan berkata, laparlah Yesus. Dan iblis datang menggoda dengan meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus menolak dan berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada saat itu jelas yang dibutuhkan Yesus adalah makanan. Karena apa? Karena Yesus lapar. Namun Yesus tidak mau menjadikan lapar itu sebagai alasan untuk melakukan pekerjaan yang suci. Lapar membuat dia menjadi orang yang secara egois melakukan mukjizat, merubah batu menjadi roti dan memenuhi rasa laparnya itu supaya Yesus kenyang. Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita pun, karena kita hanya untuk memenuhi kebutuhan mendasar, kita menjual kehidupan kita. Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kita menjual hidup kita. Kita menjual waktu-waktu yang berharga kita, baik itu waktu untuk Tuhan maupun waktu untuk keluarga. Kita menjadi sebuah hamba uang hanya karena kita takut yang namanya kekurangan, takut yang namanya kehilangan, sehingga kita berusaha mengejar dan mengejar tanpa rasa puas itu. Tuhan inginkan kita memiliki iman yang teguh dan tangguh. Iman yang membuat kita yakin untuk memprioritaskan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan mampu memenuhi kebutuhan kita, keperluan kita. Ketika kita mau memprioritaskan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita sebelum kita pikirkan. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan menjadi landasan kita bekerja dan berjuang, maka kita tidak akan bercacat di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan menjadi terang, hidup kita akan menjadi garam bagi lingkungan kita. Kita bisa bekerja, karena pekerjaan yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari prioritaskan hidup kita bukan untuk mengejar hal materi, tapi mengejar hal rohani. Kita mengejar firman Allah terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang menjadi fokus kita agar kita tidak terjebak dalam kekhawatiran adalah tubuh kita. Matius 6 ayat 28-30 berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih dahulu mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Apa yang kita pakai menjadi kebutuhan tubuh kita. Pakaian bicara tentang diri kita.
citra diri kita, sesuatu yang menggambarkan tentang diri kita, apa yang kita gambarkan dalam diri kita yang kita mau orang lain lihat, itu adalah tubuh kita. Dikhawatir akan pakaian kita, bicara tentang kekhawatiran kita terhadap citra diri kita di hadapan orang lain, di hadapan masyarakat dan lingkungan kita. Seringkali kita berusaha tampil semenarik mungkin di hadapan sesama kita, agar kita bisa diterima di lingkungan kita. Kita bisa terlihat menarik, menonjol di masyarakat. Dan kemudian skala prioritas kita menjadi bagaimana kita mendandani diri kita sebaik-baiknya. Kekhawatiran ini membuat kita selalu merasa tidak puas, insecure, merasa rendah diri, merasa minder, sehingga kemudian kita berusaha mengejar hal tersebut dengan menghalalkan segala cara. Kita mulai membungkus diri kita dengan kemewahan semu, pura-pura hidup sukses, membeli barang-barang yang mahal, hanya agar kita terlihat keren, terlihat menarik, agar kita mungkin sekedar agar bisa diterima di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat yang kita inginkan. Dan di saat itulah kekhawatiran mengikat kita, mengendalikan kita, dan membuat kita semakin terjebak dan semakin percaya bahwa tubuh kita dinilai karena kita memakai sesuatu yang mewah dan menarik. Kita mulai berkompromi dengan dosa. Kita mulai mengikuti standar dunia, berusaha mengikuti arus dunia, dan kemudian kita jatuh dan terikat dengan dosa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mengapa kita khawatir akan pakaian kita, mengapa kita khawatir apa yang menutupi diri kita, sehingga kita melupakan yang seharusnya dilakukan, yaitu menjaga kekudusan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah, tempat di mana Allah hadir dalam kehidupan kita. Hal ini berarti yang terpenting dalam tubuh kita adalah menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan tubuh kita dengan tidak menyerahkan kepada keinginan akan daging. Sehingga kita sadar bahwa tubuh kita akan berharga. Tubuh kita dihargai karena kita berharga di mata Allah. Tubuh kita dihargai karena kita tahu bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Nilai diri kita bukan dari apa yang kita pakai, bukan pula dari gaya yang kita tampilkan. Namun nilai diri kita dinilai dari seberapa mampu kita menjaga kekudusan dalam hidup kita. Karena Tuhan inginkan kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita, dengan menjaga kekudusan tubuh kita, menjaga kekudusan perilaku kita, menjaga kekudusan pikiran kita, menjaga kekudusan hati kita. Jangan lagi dikuasai keinginan untuk tampil semenarik mungkin. Jangan lagi dikuasai untuk tampil seperti dunia inginkan. Jangan meninggalkan kekudusan tubuh kita. Ketika kita menjaga kekudusan tubuh, Tuhan akan mendandani kita dan membuat kita menjadi indah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi, bahkan lebih indah dari kemegahan Salomo. Rumput di ladang yang cepat bertumbuh dan cepat pula keringnya pun Tuhan hiasi. Apalagi kita anak-anaknya, Tuhan akan hiasi dengan kemegahan dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita khawatir akan apa yang kita makan, minum, dan kita pakai. Jangan kita khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi yang penting dalam kehidupan kita, kita kembali memprioritaskan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kita memprioritaskan hidup kita untuk Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Mendasari apa yang kita lakukan, mendasari apa yang kita akan perbuat dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua, mari kita kembali kepada kebenaran firman Allah.
Ubah prioritas kehidupan kita dari memenuhi kebutuhan hidup kita menjadi mencari Allah dan kebenaran firman Tuhan. Menjaga kekudusan tubuh kita agar Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita Tuhan dipermuliakan dan kita hidup dalam berkat penyertaan Tuhan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita tutup ibadah KPA online ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak khawatir Yesus. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak memusingkan dengan apa yang kami minum, makan, pakai. Firman-Mu menguatkan kami, memberikan satu jaminan bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami kuat di dalam Engkau. Kami kuat di dalam iman percaya kami kuat dalam kepercayaan kami, dan kami melangkah dengan pasti karena kami tahu Tuhan, kami mau mencari yang terbaik terlebih dahulu, mencari Engkau dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, kehidupan kami, berkati kesehatan kami, berkati kami dengan kekuatan damai sejahtera, berkati kami dengan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, dan berkati kehidupan kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah KPA ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.